Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan minggu pertama PPL Mandiri saat ini, saya akan membahas mengenai katalogisasi. Pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai katalog dan katalogisasi, tujuan katalog, kegiatan katalogisasi, dan katalogisasi deskriptif. Sebelum kita mengetahui katalogisasi, alangkah baiknya kita harus mengetahui apa itu katalog. Secara bahasa, katalog berasal dari bahasa Latin, yaitu dari kata catalogus, yang berarti daftar barang atau benda yang disusun untuk tujuan tertentu. Sedangkan secara istilah, katalog adalah daftar bahan pustaka yang dikoleksi oleh perpustakaan yang merupakan wakil bahan pustaka dan disusun secara sistematis atau menurut sistem tertentu. Katalogisasi atau pengatalogan adalah proses pembuatan katalog di mana dalam katalog itu dicantumkan data penting yang terkandung dalam bahan pustaka, baik itu secara fisik maupun isi atau subjeknya. Nah, tujuan dari katalog itu sendiri, yang pertama, memungkinkan seseorang untuk menemukan bahan pustaka, baik itu berdasarkan pengarang, judul, atau subjeknya. Yang kedua, menunjukkan kepada pemustaka mengenai bahan pustaka yang dimiliki oleh pengarang, subjek, atau dalam bentuk literatur tertentu. Dan yang ketiga, katalog ini bertujuan untuk membantu dalam memilih bahan pustaka berdasarkan edisi atau karakternya. Dalam kegiatan katalogisasi atau pengatalogan ini, secara garis besar dapat dibagi menjadi dua kegiatan. Yang pertama adalah pengatalogan deskriptif. Yang kedua adalah pengatalogan subjek. Untuk lebih jelasnya, gambar ini merupakan contoh dari katalogisasi deskriptif dan katalogisasi subjek. Katalogisasi atau pengatalogan deskriptif. Pengatalogan deskriptif ini merupakan kegiatan yang bertumpu pada fisik bahan pustaka seperti judul, pengarang, jumlah halaman, dan lain sebagainya. Kegiatan ini dilakukan untuk membuat deskripsi bibliografi dan menentukan tajuk entry, baik itu tajuk entry utama maupun tajuk entry tambahan. Dalam katalogisasi atau pengatalogan deskriptif ini, ada 8 daerah atau aspek yang harus diketahui sesuai dengan pedoman ISBD monograf. Yang pertama adalah judul dan kepengarangan, yang kedua daerah edisi, yang ketiga daerah impresum atau penerbitan, yang keempat daerah keterangan fisik atau kolasi, yang kelima daerah judul seri, yang keenam daerah catatan, yang ketujuh daerah ISBN, dan yang kedelapan adalah daerah jejakan. Nah, di sini kita akan membahas mengenai 8 daerah atau aspek dalam kegiatan pengatalogan deskriptif beserta tanda baca yang harus digunakan. Yang pertama adalah judul dan kepengarangan. Kalian bisa menuliskan judulnya terlebih dahulu, kemudian beri tanda baca kurung siku untuk general material designation atau kata yang tidak sesuai dengan EYD. Misalnya, terdapat judul buku yang berjudul Praktek Dokter. Nah, dalam kamus EYD, kata praktek yang benar adalah praktik. Tanda baca sama dengan digunakan untuk judul paralel seperti
judul yang ditulis dengan bahasa lain atau bahasa asing. Untuk tanda baca titik 2 digunakan untuk pernyataan judul lain seperti anak judul. Dan untuk tanda baca garis miring digunakan untuk pengarang pertama, dan tanda baca koma untuk pengarang kedua dan ketiga, dan tanda baca titik koma untuk pengarang lain seperti penerjemah, ilustrator, narator, dan lain sebagainya. Berikut gambaran penulisan judul dan kepengarangan. Yang kedua adalah daerah edisi. Angka yang digunakan dalam daerah edisi ini menggunakan angka Arab seperti yang kita ketahui. Beri tanda baca garis miring untuk penanggung jawab edisi atau jika beda dengan pengarang. Untuk penulisannya, biasanya kata edisi disingkat menjadi ed dan cetakan disingkat menjadi cet. Yang ketiga adalah daerah impresum atau daerah penerbitan. Kalian bisa menuliskan tempat atau kota terbitnya terlebih dahulu, kemudian beri tanda baca titik 2 untuk nama penerbit, dan beri tanda baca koma untuk tahun terbit, seperti yang ada pada gambar. Selanjutnya yang keempat adalah daerah keterangan fisik atau kolasi. Kalian bisa menuliskan jumlah halamannya terlebih dahulu, baik itu dengan angka Romawi maupun dengan angka Arab. Kemudian diikuti dengan huruf P atau HAL atau HLM. Beri tanda baca titik 2 untuk ilustrasi berupa gambar atau foto. Nah, biasanya itu disingkat dengan huruf ILL atau ilus. Kemudian beri tanda baca titik koma untuk dimensi, yaitu dalam satuan cm. Nah, beri tanda baca plus atau tambah untuk bahan penyerta jika ada disket, kaset, dan lain sebagainya. Yang kelima adalah judul seri. Pertama, kalian menuliskan dulu judul serinya apa, kemudian beri tanda baca titik 2 untuk keterangan subseri, dan beri tanda baca titik koma untuk nomor seri. Yang keenam adalah daerah catatan. Pada daerah ini, biasanya sesuai dengan keperluan seperti judul asli, bibliografi, indeks, daftar pustaka, dan lain sebagainya. Misalnya, dalam sebuah buku tersebut terdapat bibliografi, maka penulisannya seperti pada gambar berikut. Yang ketujuh adalah daerah ISBN. Kalian bisa menuliskan nomor ISBN-nya terlebih dahulu, kemudian beri tanda baca titik 2 untuk harga yang tertera. Dan yang terakhir adalah daerah jajakan. Daerah jajakan ini berkaitan dengan penentuan tajuk entry. Nah, untuk pembahasan tajuk entry dan katalogisasi subjek, kita akan membahasnya di video berikutnya. See you!